Bab 27. Kerumunan penonton memandang Rian dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Namun dia terus mengapakkan bibirnya erat-erat menolak berbicara. Arif memandang wanita yang berdiri di samping Rian dan langsung memahami semuanya. Dia pernah melihat gadis ini sebelumnya. Bukankah dia istri Rian? Penny? Melihat bagaimana dia berdiri di samping Bob, Arif langsung tahu bahwa ada kisah kabur yang menunggu untuk diceritakan. Derek berjalan maju dan memandang Bob dengan tidak percaya. "Bob, apa yang terjadi?" Masih bingung dengan hubungan Derek dan Arif, Bob menjawab terbata-bata. "Baru-baru ini saya mulai berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah. Hari ini pria ini muncul untuk mengantarkan pesanan telepon saya dan mengenali kekasih saya sebagai istrinya. Dia mengamuk dan menghancurkan beberapa perabotan saya. Karena marah, saya memukulinya dan memerintahkan dia membayar ganti rugi." Mendengar perkataannya, para penonton akhirnya memahami situasinya. Rian memergoki istrinya berselingkuh dengan Bob. Beberapa penonton tidak merasa kasihan padanya. Mata Rian penuh amarah. Istrinya tidak hanya berselingkuh, tetapi dia juga dipukuli oleh pria yang berselingkuh dari istrinya. Ini adalah penghinaan tingkat tertinggi. Arif menghela napas pelan. Dia memahami perasaan Rian dengan sangat baik. Jika dia tidak melaksanakan rencana drastisnya beberapa hari yang lalu, dia akan berada dalam posisi buruk yang sama seperti Rian sekarang. Namun, Arif merasa terhibur mengenai Hani setuju menemani hanya demi keluarga Jennings. Di sisi lain, istri Rian berselingkuh karena keinginan egoisnya sendiri. "Rian, pukulan yang dia berikan padamu akan dibayar 10 kali lipat." Saat dia berbicara, Arif mulai berjalan menuju Bob. Wajah Bob memucat. Baru saja merasakan kekuatan Arif yang luar biasa, Bob sadar betul bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, Bob merasa terhibur dengan kenyataan bahwa ia masih memiliki 10 anggota geng lain yang mendukungnya. Selain itu, semuanya dipersenjatai dengan senjata. Sangat mustahil bagi Arif untuk mengalahkan mereka semua. Begitulah yang diyakini Bob. Oleh karena itu, ketika Arif mendekatinya, Bob berhasil mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Di sebelahnya, Penny menatap Arif dengan ingin dan berkata dengan nada merendahkan, "Arif, kamu tidak lebih dari menantu keluarga Jennings yang masih hidup menumpang sama istri. Urus saja urusanmu sendiri." Wajah Arif muram. "Masalah ini menyangkut salah satu temanku, jadi urusanku," Arif berkata dingin. Penny mengejek, "Hah? Aku tidak percaya. Aku menganggapmu orang yang hebat. Ternyata kau hanyalah sampah tak berguna yang hidup dari seorang wanita." Mendengar ini, wajah Bob menjadi muram karena marah. "Kamu memalukan bagi laki-laki. Saya pikir saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Anda pecundang yang tidak punya otak." Pria itu adalah menantu yang menganggut di rumah. Benar-benar kejutan. Para penonton menatap Arif saat mereka meremehkannya. Saat mereka melihat Arif meninju wajah Bob barusan, mereka bertanya-tanya apakah dia orang penting dengan latar belakang yang tangguh. Namun malah menjadi menantu yang menganggut di rumah. Para penonton memandang Arif, mata mereka menyipit karena menilai dan merasa jijik karena mereka menggelengkan kepala. Bahkan Derek dan wanita lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Arif adalah menantu yang menganggut di rumah. Penny angkat bicara. "Arif, izinkan aku memberi peringatan. Jauhi urusan kami atau Anda mungkin akan melibatkan istri Anda dalam hal ini." "Siapa istrinya?" Bob bertanya dengan bodoh. Penny mencibir. "Dia putri tertua dari keluarga Jennings. Rupanya dia wanita tercantik di seluruh kota kenangan." Wanita tercantik di kota kenangan? Pandangan penuh nafsu muncul di mata Bob. Sambil tersenyum, dia menoleh ke arah Penny dan berkata, "Kalian pasti cukup dekat. Mengapa kamu tidak memperkenalkanku padanya di lain hari?" Saat dia berbicara, dia melontarkan pandangan mengejek ke arah Arif, seolah berkata,
Aku sedang mengincar istrimu sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arif menghampiri Bob dan meninju wajahnya lagi. Ekspresi Bob berubah berjelek. Dia tidak menyangka pecunang ini akan tinggal tangan. Dia berusaha menghindar dengan mengelirkan kepala. Namun, Arif terlalu cepat untuknya. Sebelum Bob sempat menghindar, tinju Arif melayang ke arah wajahnya dan mendarat tepat di mata kirinya. Bob mendengus kesakitan. Sebelum dia bisa memerintahkan anggota gengnya untuk membalas dendamnya, Arif mencengkeram kepalanya dan memukul lututnya. Dengan bunyi yang keras dan mengerikan, batang hidung Bob patah. Dalam sekian detik, darah mulai meluncur dari hidungnya. Beberapa tetes bahkan bercucuran pada Arif. Namun Arif sepertinya tidak peduli. Dia memberikan tekanan ke bawah pada bahu Bob, lalu mendorong Bob ke sisi berlutut di lantai. Penonton melihat Bob menggertakkan gigi dengan ganas. Ketika Arif terus menekannya, mereka merasa ngeri. Gladys yang berdiri di samping Derek begitu terkejut dengan kejadian yang terjadi hingga dia terengah. Dia tahu dan paham betul betapa brutalnya Derek dan Bob, seperti dia memahami punggung tangannya sendiri. Namun, dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam dan tanpa ampun seperti Arif yang marah. Penny sangat ketakutan. Berdasarkan pengetahuan masa lalu mengingat tentang Arif, perilaku kejamnya benar-benar di luar karakternya. Arif berbalik untuk melihat dia. Ingat bagaimana dia meninjumu tadi. Sekarang pukul dia kembali 10 kali lebih keras atas namaku. Jangan khawatir, jika dia mati, aku akan bisa mengeluarkanmu dari masalah. Gumaman ketakutan terdengar di antara kerumunan penonton. Arif sekarang adalah seorang tiram. Kata-katanya membuat para gangster Bob merinding, yang kini tampak tidak ragu untuk menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat bos mereka tidak akan pernah berani membunuh seorang. Namun, Rian tahu persis seberapa besar perlindungan yang bisa diberikan Arif padanya. Arif adalah ketua PT Perseson yang maha besar dan berkuasa. Dari kata-katanya bisa dipercaya. Rian mengangguk lalu mengambil batu bata dari lantai dan mulai berjalan menuju Bob. Dasar brengsek, beraninya kamu berselingkuh dengan istriku. Tanda kata-kataku, aku akan membunuhmu hari ini. Mata Rian merah. Ini adalah kesempatannya untuk mengembalikan martabatnya. Dan dia tidak akan mundur sampai pria di depannya mati. Melihat tatapan jahat di mata Rian, Penny sangat ketakutan hingga kakinya hampir roboh di tawa. Dia telah menikah dengan dia selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya dia merasa takut padanya. Beraninya kamu? Bob tersandar dari laporannya saat itu. Kemarahannya meluap saat dia membuka mulut untuk mengutuk Rian. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rian telah mengetupkan batu batakan kepalanya. Dengan bunyi gedebuk yang keras, Bob merasakan matanya berair karena rasa sakit yang luar biasa. Benturan batu itu membuat kepalanya berputar saat pandangannya berkedip dan kabur. Satu persatu para gangster menoleh untuk melihat Rian. Mata mereka berkilauan karena marah. Mereka menunggu perintah Derek untuk menyerang. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mereka akan berlari ke arah Arif dan Dian dan memukuli mereka sampai mati. Namun perintah tersebut tidak pernah datang. Yang mengejutkan semua orang, Derek berjalan ke arah Arif dan dengan suara keras berlutut di hadapannya. Wah, apa-apaan ini? Para penonton mengira mereka sedang membayangkan sesuatu. Bagaimana Raja Dunia Bawah bisa berlutut di depan menantu laki-laki yang malukan ini? Tuan Fleming! Gadis di belakangnya menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Matanya selebar piring karena dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para gangster memandang dengan ketakutan. Bahkan jika Derek sedang melakukan suatu aksi. Apakah ada kebutuhan untuk melakukannya secara berlebihan? Bob yang kepalanya akhirnya berhenti berputar juga terpana dengan pemandangan di hadapannya. Mengapa Derek berlutut padanya? Apa yang sedang terjadi? Bob menggeleng tak percaya. Memanggil sisa energinya dia tersentak. Tuan Fleming, kamu suaranya menghilang dengan gelisah saat dia menyadari bahwa dia tidak tahu kata apa. Arif menoleh untuk melihat Derek dan sedikit mengernyit. Derek agak bicara. Tuan Suryadi, Bob Marcus, dan yang lainnya adalah temanku. Kegagalan mereka untuk mengenali Rian di sini sebagai teman Anda menyebabkan kesalahan penilaian mereka yang tidak dapat dimaafkan. Saya minta maaf atas nama mereka. Melihat langsung ke arah Arif,
Dia melanjutkan, Bob adalah temanku, tapi kamu adalah dermawanku. Saya tidak tahu bagaimana merendahkan amalan Anda, tapi saya harap Anda menerima lecuk ini sebagai permintaan maaf saya. Mereka yang bergerak dalam kekuatan dunia bawah menganggap ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kesetiaan pada gengnya sendiri, dan yang kedua adalah martabat. Kadang-kadang kesetiaan hanya lebih diutamakan daripada martabat. Kadang-kadang kesetiaan bahkan lebih diutamakan daripada martabat. Bagi seseorang seperti Derek Fleming yang merupakan raja dunia bawah, martabat adalah segalanya. Namun, demi menyelamatkan teman-temannya hari ini, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon agar nyawa temannya diampuni. Lebih penting lagi, Derek tidak ingin berada di pihak yang salah dalam diri Arik. Biasanya dia mengandalkan statusnya sebagai raja dunia bawah yang disegani untuk mengeluarkan anak buahnya dari masalah. Kehadirannya serta beberapa kata yang dipilih dengan baik seringkali cukup untuk menghentikan pertengkaran apapun yang sedang terjadi. Lagi pula tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Di sisi lain, Ariklah yang memberi kesempatan hidup kedua. Jika dia tidak menyelamatkan nyawanya saat itu, Derek akan meninggal di Bengkenang 8 tahun lalu. Karena itu dia hanya punya pilihan berlutut sekarang. Arin memandang Derek dan menyipitkan matanya. Niat Derek sangat jelas, dia ingin berbuat yang terbaik demi kebaikan dirinya sendiri. Bab 28. Sederhananya, Derek melakukan tindakan yang sangat rumit. Dia memang memainkan tangan yang sangat cerdas. Dia telah mengesampingkan harga dirinya demi menyelamatkan Bob. Dengan melakukan hal ini, dia mendapatkan rasa hormat dari Bob dan gangster lainnya, yang mulai sekarang akan menganggapnya dengan campuran rasa kagum dan terima kasih. Jika Derek berhasil menyelamatkan nyawa mereka hari ini, kesetiaan mereka terhadapnya hanya akan meningkat 10 kali lipat setelah ini. Di masa depan, Derek tidak akan kesulitan memaksa mereka melakukan apapun yang diinginkannya. Arif langsung mengenali trik ini. Pada saat dia remaja, dia sudah jauh lebih mahir dalam memberi dukungan orang lain dibanding Derek. Arif memandang Ryan, keputusan ada di tangannya. Derek mungkin telah mengesampingkan harga dirinya dan berlutut meminta maaf. Tetapi Ryan menolak untuk mengampuni nyawa Bob dan para gangster. Arif tentu saja tidak akan ikut campur dan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Namun, Ryan membeku karena terkejut. Derek adalah raja dunia bawah. Namun dia telah menelan harga dirinya dan berlutut di depan Arif demi menyelamatkan Bob Marcus. Jika Ryan terus bersikeras membunuh Bob, itu akan menempatkan Arif pada posisi yang sangat sulit. Tentu saja, sebagian dari dirinya juga takut tidak menghormati Derek. Jika dia tidak menyerah pada raja dunia bawah sekarang, dia akan mendapatkan musuh yang sangat kuat. Dan tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak mungkin Arif bisa terus memperhatikannya. Untungnya Ryan cukup bijak dalam memilih pertarungannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, lupakan saja. Kemarahanku hampir hilang sekarang karena aku telah menghantamkan batu ke kepalanya. Arif memandang Ryan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ryan menoleh untuk meminta Penny. Suaranya pukul sinar. Dia meludah. Sampai jumpa di biro urusan sipil besok pagi. Jika kamu berani meminta tunjangan dariku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dia punya rumah atas namanya, dan hal terakhir yang dia inginkan adalah istrinya tidak akan mendapatkan rumah itu dengan tangan kotornya. Dia telah berselingkuh tanpa penyesalan. Dia pasti mengalami delusi untuk berpikir bahwa dia akan membiarkannya memiliki rumah tersebut. Jantung Penny berdetak kencang. Melihat pria yang berdiri di depannya, dia menyadari bahwa pria itu adalah orang asing baginya. Mau tidak mau, dia merasa sedikit takut padanya. Penny mengangguk dengan lemah lembut. Baiklah. Sekarang setelah dia diketahui berselingkuh, dia memutuskan untuk matinya dengan patuh. Bahkan jika dia membawanya ke pengadilan dan menuntut penjara, tidak mungkin dia bisa memenangkan kasus tersebut.
itu juga akan sangat memalukan baginya. Selain itu, Rian mendapatkan dukungan Arif, dan Arif adalah orang yang cukup penting. Melawan mereka berdua pasti saat ini tidak akan menguntungkannya. Bahkan Raja Dunia Bawah pun berlutut di hadapan Arif untuk tunduk. Penny takut pada Arif karena dia punya alasan kuat untuk takut. Ekspresi ketidaksabaran muncul di wajah Arif tanpa dia melirik Derek. Baiklah, itu sudah cukup. Kamu bisa bangun sekarang. Derek jelas memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari para pengikutnya. Terima kasih telah memberi saya muka, Tuan Suryadi. Sambil bangkit dari lantai, Derek mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rian. Sobat, kartu ini isinya 1 juta total. Mohon terima ini sebagai kompensasi kami dan gunakan untuk membayar biaya pengobatan Anda. Hati Bob tenggelam dalam kemarahan. Dia ingin memprotes karena dia telah dipukuli lebih parah oleh Rian. Jika ada orang yang pantas mendapatkan biaya pengobatan, itu adalah dia. Namun, dia tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya. Rian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menginginkan uangmu. Bagaimana dia bisa menerima uangnya? Derek bersikeras, ambillah. Itu adalah hutang kami padamu. Ambil saja, Rian. Arif menyimpan. Aku? Rian merasa sedikit gelisah. Baginya 1 juta adalah jumlah uang yang sangat besar. Ya, Rian akhirnya bimbang. Derek segera masukkan kartu itu ke tangannya sebelum dia bisa menolak lagi. Kata sandinya adalah 6 angka 8. Pergi ke rumah sakit dan obat tinut memarmu. Arif berkata pada Rian. Rian menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat ke atas sepeda motor dengan barangnya dan melaju menuju rumah sakit. Derek menoleh ke Arif. Tuan Suryadi, maukah kamu minum kopi bersamaku? Namun Arif menolaknya dengan lambaian tangan biasa. Tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Aku harus menjemput anakku sekarang. Kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu ke sana. Derek menawarkan dengan penuh semangat. Arif menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku akan meminta seorang menjemputku segera. Mengeluarkan teleponnya, dia menelpon Josh dan merintahkannya untuk menjemputnya dari Woodbrook Lake. Mendengar hal itu, Derek segera bertukar nomor telepon dengan Arif sebelum memerintahkan gangster lainnya untuk mengantar Bob ke rumah sakit. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Arif dan segera pergi bersama para wanita. Sementara itu, di villa keluarga Sultan di Bengkena terjadi percakapan antara ayah dan anak perempuannya. Kiren, sayangku, perjalananmu ke kota kenangan kali ini akan menentukan apakah keluarga kita bisa naik ke peringkat klan besar tingkat pertama. Halis Sultan, kepala keluarga Sultan, berusia 50 tahun lebih sedikit. Dia sedikit gemuk dan mulai mengalami kebotakan dengan cepat beberapa tahun yang lalu. Saat ini putrinya Kiren Sultan sedang duduk di hadapannya, mendengarkan setiap kata-katanya dengan penuh perhatian. Riley memiliki 2 putra dan 1 putri. Seperti kebanyakan keturunan orang tua kaya, kedua putranya tidak berhasil apa-apa selain menyanyikan kekuatan ayah mereka. Sedangkan selama beberapa tahun terakhir, Riley semakin khawatir dengan perilaku tidak senonoh mereka. Di sisi lain, dia telah dikaruniai seorang putri yang sangat berpikiran bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan Kiren dalam bisnis keluarga sangat diperlukan, karena dia bekerja tanpa pernah lelah untuk menjadi ujung tombak pertumbuhan bisnis keluarga. Ayah, jangan khawatir. Lihat saja putri Anda. Tidak ada pria yang akan melepaskan kesempatan untuk berkencan dengan saya jika saya menawarkannya kepada mereka. Aku berjanji kali ini aku akan mampu mengalahkan hati putra keluarga Suryadi yang terlantar itu. Kiren menjawab dengan percaya diri. Kiren terkenal nih, pengkenang karena kecerdasan dan bakatnya, dan dia cantik hampir tak terbayangkan. Barisan ahli waris muda di Bengkenang yang ingin mencarinya tersebar di seluruh pulau. Kiren tidak percaya Arif akan mengabaikan kehadirannya. Riley setuju dengan putrinya. Selain itu, dia cukup yakin bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Kiren melanjutkan,
Namun aku punya satu kekhawatiran. Keluarga Suryadi pasti akan membalas begitu mereka mengetahuinya. Dan saya tidak yakin apakah dia mampu menahannya. Keluarga Suryadi tidak akan pernah memaafkannya. Bagaimanapun juga, dia berhasil mendapatkan sekitar 100 miliar kekayaan keluarga. Dengan melakukan hal itu, dia menyebabkan keluarganya diturunkan peringkat menjadi tuan tingkat kedua. Jika keluarga Suryadi, mereka harus mendapatkan 100 miliar itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Arif lolos. Namun Arif tidak bersembunyi di kota kenangan selama 8 tahun terakhir. Sekarang setelah dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menggunakan sebagian dari uang itu berarti dia siap melancarkan balas dendam terakhirnya terhadap keluarga Suryadi. Matanya berkilauan karena kegembiraan. Prilly berkata dengan berani, "Jika saatnya tiba, kita harus membantunya. Dia akan berhutang budi pada kita selamanya. Jika Anda berhasil membuatnya menikah dengan keluarga kami akan menjadi sangat kaya dalam semalam. Kami kemudian dapat memperjuangkan posisi keluarga kami di antara klan tingkat pertama tanpa harus mengkhawatirkan keuangan kami." Beberapa dekade yang lalu, keluarga Setar dianggap sebagai salah satu klan tingkat pertama paling bergengsi di Bengkuna. Sayangnya, setelah bertahun-tahun perselisihan yang terus-menerus, mereka diturunkan ke klan tingkat 2. Prilly telah menetapkan tujuan hidupnya untuk melihat keluarga Sultan dikembalikan ke kedudukan prestis mereka sebelumnya sebelum dia meninggal. Kini setelah kesempatan bagi keluarga Sultan untuk bangkit kembali di dunia telah muncul, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Kembali ke kota kenangan, Arif diantar ke kantor oleh Jos dan kini menuju taman kanak-kanak untuk menjemput putranya. Dia mengambil jalan memutar cepat ke toko Lin, tapi pintunya tertutup rapat. Lin telah menyebutkan bahwa dia akan berangkat dalam waktu 2 hari. Mungkin dia mengambil cuti sebelum perjalanannya. Arif menjemput putranya dan melakukan sedikit pemasaran sebelum pulang. Jasmine dan Lukas tidak ada di rumah dan Henny masih bekerja. Arif menyalakan televisi agar tadi menonton kartun. Lalu dia pergi ke dapur dan mulai membuat makanan malam. Saat dia selesai memasak, Henny tiba di rumah setelah bekerja. Saat mereka makan, Henny tiba-tiba berkata, "Kiren akan tiba di kota kenangan besok. Dia ingin aku yang jemputnya, tapi aku tidak bisa meninggalkan kantor besok. Bisakah kamu membantuku menjemputnya?" Kiren akan datang ke kota kenangan. Arif merasa sedikit terkejut. Kiren adalah salah satu teman mereka di universitas. Dia tahu bahwa dia berasal dari klan Sultan tingkat kedua. Tapi Kiren selalu tidak mengetahui statusnya sebagai anak terlantar keluarga Suryadi. Apa yang dia lakukan di kota kenangan? Arif mau tidak mau berpikir bahwa hubungan Kiren di kota kenangan sedikit diperhitungkan. Henny menjawab, "Iya," katanya PT Possessor menawari pekerjaan. Arif mengangkat alisnya. Itu menjelaskan suatu kondisi sebenarnya. Kiren di sini bukan mencari pekerjaan, dia di sini untuk mencarinya. Keluarga Sultan adalah keluarga yang dihormati di Bengkina. Sebagai putri sulung pemimpin klan, dia tidak perlu mencari pekerjaan di PT Possession kecuali karena ada alasan lain. Selain itu, Kiren telah memilih waktu yang sangat tepat untuk tiba. Dia jelas-jelas mendatanginya. Arif bertanya, "Jam berapa penerbangannya tiba besok?"